Hasil pertandingan Chelsea versus Charlotte FC. Chelsea dipaksa bertekuk lutut oleh Charlotte FC dalam duel uji coba pramusim di Bank of America Stadium pada Kamis pagi hari. Skor imbang 1-1 selama 90 menit, The Blues pun takluk 3-5 di babak adu penalti. Pertandingan sebenarnya berjalan berat sebelah. Chelsea memang belum maksimal di laga ini, tapi jelas tampak perbedaan level dengan Charlotte FC. Gol tunggal Chelsea kali ini datang dari aksi Christian Pulisic di menit ke-30. Setelahnya Chelsea terus mencoba menambah gol, tapi Charlotte justru mencuri menyamakan kedudukan lewat penalti di ujung laga. Nah, Chelsea kehilangan momentum di babak adu penalti. Kelima penendang Charlotte FC berhasil, namun dua eksekutor Chelsea gagal. Kekalahan ini tentu jadi pelajaran penting bagi skuad Thomas Tuchel di pramusim 2022 ini. Hasil pertandingan Manchester City versus klub Amerika. Manchester City menghadapi klub Amerika dalam laga pramusim pertamanya pada Kamis kemarin. Laga yang digelar di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat ini dimenangi oleh Manchester City dengan skor 2-1. Manchester City unggul lewat gol Kevin De Bruyne di menit ke-30. Kemudian dibalas oleh klub asal Meksiko itu lewat gol Henry Martin di menit ke-43. Manchester City pun langsung memimpin lagi berkat gol kedua Kevin De Bruyne di menit ke-45. Gol itu sekaligus menjadi gol penentu kemenangan Manchester City. Erling Haaland tidak turun di laga ini. Striker baru Manchester City itu yang direkrut dari Borussia Dortmund hanya duduk di bangku cadangan. 3 hari berselang, anak-anak asuh Josep Guardiola akan menjajal kekuatan Bayern Munchen. Lambeau Field, Green Bay, Amerika Serikat akan menjadi venue duel mereka. Hasil pertandingan Bayern Munchen versus DC United. Bayern Munchen berhasil meraih kemenangan besar 6-2 atas DC United dalam laga uji coba pramusim 2022-2023 yang dilangsungkan di Stadion Audi Field pada Kamis pagi kemarin. Laga baru berjalan 5 menit, Sadio Mane berhasil membawa Munchen unggul 1-0 atas DC United. Pemain asal Senegal itu berhasil mencetak gol untuk tim barunya melalui tendangan penalti yang gagal diamankan oleh kiper DC United bernama John Kempin. Lalu pada menit ke-12, Marcel Sabitzer membawa Bayern Munchen unggul 2-0 atas DC United. Lalu pada menit ke-44, Serge Gnabry menambah keunggulan Munchen menjadi 3-0. Lalu di babak kedua, Matthijs de Ligt berhasil mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-47. Munchen kembali memperlebar keunggulan pada menit ke-51 melalui Joshua Zirkzee. Namun pada menit ke-54, DC United berhasil memperkecil keunggulan melalui Skeet Simonsen dan Munchen pun masih tetap unggul 5-1. Memasuki menit ke-70, pertandingan berlangsung dengan tempo lambat. Alhasil tidak ada gol tambahan untuk kedua tim tersebut. Sementara itu, pada menit ke-83, DC United kembali menambah keunggulan melalui Theodore Cupi Di Pietro. Namun pada menit ke-92, Thomas Muller kembali menjauhkan keunggulan Munchen menjadi 6-2 atas DC United. Hasil pertandingan Arsenal versus Orlando City. Arsenal menang dengan skor 3-1 atas Orlando City dalam laga pramusim bertajuk Florida Cup di Exploria Stadium pada Kamis kemarin. Ini menjadi pertandingan pramusim ketiga skuad asuhan Mikel Arteta. Pada pertandingan sebelumnya, The Gunners mampu mengalahkan Everton 2-0 dan Nürnberg 5-3. Ketika babak pertama dimulai, Arsenal langsung menekan ke pertahanan Orlando. Usaha The Gunners pada akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-5. Gabriel Martinelli sukses menceploskan bola ke gawang Orlando. Pemain asal Brazil itu melepaskan tembakan keras dari dalam kotak penalti setelah menerima umpan matang dari Eddie Nketiah. Orlando pun berhasil menyamakan kedudukan setelah Facundo Torres mencetak gol di menit ke-29. Kedudukan sama kuat 1-1 bertahan hingga babak pertama usai. Lalu di menit 66, Eddie Nketiah berhasil membuat kiper Orlando memungut bola untuk kedua kalinya dalam pertandingan ini. Lalu di menit ke-80, Ray Nelson yang mencatatkan namanya di papan skor. Pemain berusia 22 tahun tersebut menjebol gawang Orlando setelah menerima umpan silang dari Bukayo Saka. Darwin Núñez bungkam kritik langsung cetak hat-trick bareng Liverpool. Darwin Núñez memang tampil hebat dalam laga pramusim ketiga ke Liverpool saat melawan RB Leipzig.
Liverpool bertindak sebagai tim tamu dengan bertandang ke kandang RB Leipzig di Stadion Red Bull Arena pada Kamis waktu setempat. Dalam laga tersebut, Jurgen Klopp memainkan tim inti Liverpool sejak menit pertama. Bahkan trio Roberto Firmino, Mohamed Salah, dan Luis Diaz langsung dimainkan oleh Liverpool. Menariknya, Klopp mencadangkan penyerang anyar Liverpool bernama Darwin Núñez. Keputusan Klopp mencadangkan Núñez tersebut rupanya menuai bermacam respon dari para pendukung Liverpool di platform media sosial Twitter. Banyak yang menilai Klopp mulai tidak mempercayai Núñez setelah performa kurang apiknya dalam 2 laga pramusim awal. Namun berbagai kritikan tersebut akhirnya dibungkam dengan cantik oleh Núñez dengan performa apiknya melawan RB Leipzig. Núñez berhasil mencetak hat-trick ke gawang RB Leipzig dalam pertandingan tersebut. Berkat 4 golnya tersebut, Núñez pun menjadi trending di Twitter. Penampilan apik penyerang Almeria itu sekaligus membungkam kritik yang ditujukan kepadanya. Kini para pendukung Liverpool tinggal menunggu bagaimana performa Darwin Núñez di kompetisi resmi pada musim 2022-2023 mendatang. Langsung nyetel, baru semenit di lapangan, Matthijs de Ligt bikin gol buat Bayern Munchen. Matthijs de Ligt langsung nyetel bersama Bayern Munchen. Baru saja transfernya diresmikan, ex-defender Juventus itu langsung unjuk kebolehan ketika dipercaya turun di laga pramusim kontra DC United. De Ligt turut mendonasi gol dalam pesta 6 gol Bayern Munchen atas lawan dari Amerika Serikat itu. Hebatnya pemain internasional Belanda itu hanya butuh waktu 1 menit di lapangan untuk menjebol gawang lawan. Tampil di 45 menit kedua dan menjadi bagian dari 11 pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Julian Nagelsmann saat jeda. De Ligt mencetak gol keempat The Bavarian tepat di menit ke-47 atau semenit setelah dia masuk ke lapangan, di mana dia memaksimalkan umpan matang dari Thomas Muller. Berikutnya, Bayern Munchen dijadwalkan duel dengan jawara Liga Premier Inggris yaitu Manchester City pada tanggal 24 Juli mendatang, sebelum meladeni RB Leipzig dalam ajang Piala Super Jerman akhir Juli mendatang. Cristiano Ronaldo rela potong gaji 30%, yang penting hengkang dari Manchester United. Rumor soal kepergian Cristiano Ronaldo dari Manchester United memang masih terus berhembus. Sebelumnya Ronaldo dikabarkan ingin pergi dari Manchester United pada bursa transfer musim panas ini. Ronaldo bahkan sudah menyampaikan kepada pihak manajemen Manchester United untuk angkat kaki dari Old Trafford. Kapten timnas Portugal itu juga tidak ikut dalam skuad Manchester United yang melakukan tur ke Asia dan Australia. Sejak musim 2021-2022 berakhir, Ronaldo juga belum mengikuti latihan pramusim bersama pelatih anyar Manchester United yakni Erik ten Hag. Agen Ronaldo bernama Jorge Mendes disebut sudah menawarkan jasa kliennya kepada klub-klub top Eropa. Chelsea, Bayern Munchen, Paris Saint-Germain, dan Atletico Madrid juga disebut sebagai klub-klub yang berpotensi untuk menjadi tujuan Ronaldo. Namun nasib Ronaldo hingga kini masih belum jelas akan bertahan atau pergi dari Manchester United. Diberitakan sebelumnya tidak ada klub yang bisa mengontrak Ronaldo. Pasalnya gaji penyerang berusia 37 tahun itu terlalu tinggi dan biaya pembeliannya dari Manchester United tentu juga akan menguras kantong. Terlebih lagi Ronaldo sudah memasuki usia senja yang tentu saja tidak akan sehebat saat masih berada dalam usia emasnya. Demi mendapatkan klub baru pada musim panas ini, Ronaldo kabarnya mengambil keputusan yang ekstrim. Dikutip dari Daily Mail, Ronaldo dikabarkan siap menerima potongan gaji. Tidak tanggung-tanggung, Ronaldo rela untuk menerima pemotongan gaji hingga 30% asalkan bisa cabut dari Manchester United. Dikira injak bendera merah putih, Madura United dikecam netizen Indonesia. Madura United telah meluncurkan seragam kandang terbaru klub untuk mengarungi musim depan nanti. Akan tetapi bukan jersey mereka yang menjadi sorotan, melainkan hal lainnya ada dalam foto unggahan klub tersebut. Dalam Twitter resmi Laskar Sape Kerap, mereka mengunggah sejumlah foto yang memamerkan seragam kandang teranyar mereka dengan kombinasi warna merah dan putih yang menjadi ciri khas klub tersebut. Akan tetapi komentar netizen justru mengarah pada properti yang digunakan dalam foto tersebut. Sebagai background, Madura United menggunakan 2 kain berwarna merah dan putih untuk mempertegas warna ikonik klub tersebut. Netizen mengira itu adalah bendera Indonesia, dengan mereka mengecam bahwa itu tindakan yang tidak sopan para pemain yang ada dalam foto untuk menginjak bendera merah putih yang merupakan warna sang merah putih.
Pro dan kontra terjadi dalam komentar-komentar di kolom Twitter tersebut. Sejumlah netizen menilai bahwa background yang digunakan adalah cerminan dari warna bendera Indonesia, mengecam bahwa itu merupakan sebuah pelecehan. Akan tetapi ada juga pihak yang mengungkapkan bahwa bendera Indonesia tidak berbentuk vertikal melainkan horizontal. Hingga kini belum ada penjelasan lebih lanjut dari pihak Madura United. Dengan perdebatan terus dibicarakan dalam kolom komentar unggahan tersebut. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.